Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Salam guru penggerak. Salam. Kali ini kami akan melanjutkan praktik coaching. Untuk sesi ini saya sebagai supervisor dan Pak Adri sebagai coach dan Pak Melki sebagai coach. Dan untuk kali ini Pak, kita langsung saja. Saya harapkan Bapak bisa melewati atau melangsungkan praktik coaching ini menggunakan alur tirta. Kemudian saya harapkan juga Bapak berdua bisa menerapkan paradigma dalam coaching, di antaranya fokus pada Pak Melki sebagai coach bisa fokus pada coachi Pak Adri, kemudian bersikap terbuka, kemudian Pak Adri sebagai coachi harus memiliki kesadaran diri yang kuat, dan kedua-dua dari Bapak mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian 3 kompetensi tersebut juga terutama sebagai coach ya Pak Melki. Yang pertama, Pak Melki harus benar-benar presence atau kehadiran penuh harus benar ada. Kemudian mendengarkan aktif apa yang masalah-masalah atau apa yang akan disampaikan oleh Pak Adri sebagai coach. Kemudian Bapak juga harus mampu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot seperti yang sudah kita pelajari bersama memiliki teknik, yaitu dengan teknik akronim dari rasa itu. Dan silahkan Bapak dan Pak Melki dan Pak Adri untuk langsung saja langsungkan praktik coaching. Baik, terima kasih Ibu Sahroni atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, kita mulai saja. Baik, terima kasih Ibu Sahroni dengan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan melaksanakan proses coaching kepada Pak Adri. Kita mulai ya Pak Adri ya. Iya Pak. Oke, Pak Adri, selamat siang Pak Adri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang Pak. Baik, luar biasa Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Adri. Kita langsung saja mungkin Pak Adri ya ke sesi tanya jawab Pak ya. Iya Pak. Oke. Sebelum kita mulai Pak, saya mau tanya dulu bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini. Apakah ada hal khusus yang Bapak ingin diskusikan atau kita fokuskan dalam sesi coaching ini Pak? Iya Pak, jadi perasaan saya merasa senang karena Pak Melki telah menyediakan waktu untuk mendengarkan masalah saya nanti ini, sehingga nanti saya akan mendapatkan solusi dari proses coaching yang kita lakukan pada saat ini Pak. Kemudian yang saya akan kembangkan di sini adalah masih dalam permasalahan dalam pembelajaran di sekolah Pak. Oke, terima kasih Pak Adri ya. Jadi seperti yang Pak Adri sampaikan bahwa ingin mencari jalan keluar dari permasalahan yang Pak Adri nanti akan kemukakan ya. Jadi baik Pak Adri, mari kita jadikan sesi kali ini sebagai ruang untuk kita menjelajahi, untuk mencari solusi secara bersama. Iya Pak. Kemudian Pak, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam dalam sesi coaching kali ini Pak? Ya, jadi Pak, untuk hal khususnya saya sekarang Pak ada masalah yang ingin saya cari tahu bagaimana dengan keluarnya, yaitu masalah pembelajaran. Oh, iya. Baik Pak Adri, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak. Baik Pak. Apa tujuan yang Pak Adri ingin capai dari sesi coaching kali ini Pak? Iya Pak, jadi dalam masalah pembelajaran tadi saya di sini bingung menghadapi siswa saya Pak ketika pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas. Beberapa orang siswa bersifat pasif Pak dan tidak berfokus ke materi yang saya bawakan. Begitu ya Pak, jadi sebagian siswanya Bapak itu pasif dan tidak berfokus kepada materi ya. Iya, benar sekali. Kemudian Pak Adri, apa definisi dari tujuan akhir yang Pak Adri inginkan dari sesi coaching kali ini Pak? Jadi Pak, saya menginginkan nanti setelah proses coaching yang Bapak lakukan kepada saya ingin siswa saya di dalam kelas nanti Pak
dapat memusatkan perhatian mereka kepada saya ketika saya mengajar, sehingga mereka nanti lebih fokus terhadap materi dan bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu, Pak. Oke, baik Pak Adri. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Pak Adri inginkan dari sesi coaching ini, Pak? Jadi ukuran keberhasilan yang saya inginkan, siswa saya aktif di dalam kelas, Pak, baik ketika saya memaparkan materi ataupun di dalam kegiatan penugasan nanti, Oh, Pak. begitu ya Pak. Ya. Jadi sekarang Pak Adri kita masuk kepada tahap identifikasi ya Pak. Apa yang membuat Pak Adri merasa kesulitan membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Jadi Pak, yang membuat saya merasa kesulitan itu, saya merasa media dan model pembelajaran yang saya bawakan itu, Pak, belum menarik, Pak, sehingga siswa saya terkesan tidak bersemangat dalam pembelajaran yang saya bawakan, dan materi yang saya berikan pun untuk tujuan akhirnya tidak semua siswa dapat menyerapnya dengan baik, Pak. Baik Pak Adri, bisa Pak Adri ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul, Pak? Saya merasa masih menjadi guru yang kurang inovatif, Pak, dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya di kelas, Pak. Oh, begitu Pak Adri ya. Kemudian saya lanjut Pak, dalam menghadapi situasi itu ya, bagaimana Pak Adri menghadapinya? Baik, Pak, untuk menghadapinya saya ingin Bapak membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, Pak, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tentang masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Jadi saya merasa didengar dan didukung. Oke Pak Adri, ya kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Pak Adri alami ya ketika Pak Adri melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya. Ya, Apa ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? hal lain, Pak, jadi saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat mengajar di dalam kelas nantinya, Pak. Saya ingin juga siswa saya aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya bawakan nanti, Pak. Oke baik Pak Adri, mari kita merancang secara bersama rencana aksi yang Bapak akan lakukan. Nah, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan agar siswa yang Bapak ajar di dalam kelas dapat aktif di dalam kegiatan pembelajaran, Pak? Iya, Pak, jadi ya rencana saya, Pak, saya akan mempersiapkan materi ajar saya dengan baik, menggunakan memilih media nantinya dan metode yang lebih menarik nanti bagi murid saya, Pak, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan nanti saya juga, Pak, akan mencari feedback dari teman-teman guru lain atau dengan kepala sekolah bila perlu, Pak. Oke baik, terima kasih Pak Adri. Kemudian Pak, adakah prioritas yang Pak Adri ingin miliki di dalam rencana aksi ini, Pak? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi pembelajaran, medianya juga, Pak, media pembelajaran yang dapat nanti menarik siswa saya untuk lebih aktif mengikuti kegiatan belajar yang saya bawakan. Kemudian Pak, dari hal tersebut apa strategi yang Bapak akan lakukan? Jadi strategi saya yaitu saya mulai dari mencari referensi materi yang baik nantinya dan mempersiapkan materi saya dalam bentuk slide yang menarik nanti, Pak. Mungkin menggunakan Canva nanti, Pak, saya akan belajar itu, dan menggunakan pembangkit semangat seperti ice breaking di sela-sela kegiatan nanti, Pak, kegiatan pembelajaran. Oke, baik Pak Ardi, saya rasa itu hal yang sangat menarik untuk Pak Ardi kembangkan dan lakukan. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan fokus dan detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan di dalam kelas seperti yang Pak Ardi sudah ceritakan tadi. Ya, Nah, kemudian saya rasa itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak, dan menarik ya, untuk Pak Ardi terapkan di dalam kelas.
Ya. Jadi rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada hal yang akan kita lakukan akan membuat Pak Adri mengatasi tantangan dan membuat pembelajaran dalam kelas itu akan berjalan dengan efektif. Ya, bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya, jadi untuk tindak lanjutnya Pak, tentunya tadi setelah mempersiapkan materi dan bahan ajar serta slide bahan tayang dengan baik, tentunya nanti tindak lanjut yang berikutnya adalah menghubungi rekan yang bisa saya ajak untuk memberikan penilaian, refleksi tentang cara mengajar saya nanti Pak. Dan bila perlu saya meminta nanti kepala sekolah untuk melakukan pengamatan terhadap apa rencana saya yang akan saya lakukan di kelas nanti Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Adri. Kemudian kita masuk kepada tahap tanggung jawab Pak. Apa komitmen Pak Adri terhadap rencana aksi yang Bapak sudah buat ini? Ya, jadi Pak untuk komitmen, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan menggunakan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran Pak. Oke, selanjutnya Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Yang dapat membantu ya Pak, jadi yang dapat membantu saya itu di sekolah saya akan meminta bantuan teman sejawat dari rekan-rekan guru lain, dan kemudian kepala sekolah juga Pak untuk memberikan feedback nanti dan membantu saya dalam mempersiapkan materi, media, dan metode pembelajaran yang menarik buat murid saya Pak. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi nantinya Pak, pendorong motivasi saya dan menjadi pemantik untuk menjadikan saya lebih memperbaiki lagi dari cara mengajar saya Pak. Oke Pak Adri, setelah Pak Adri mengutarakan tentang siapa yang dapat membantu Bapak dalam hal ini, dan kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Jadi Pak, untuk tindak lanjutnya yang saya siapkan, saya akan terus mengasah kemampuan saya Pak mengajar, kemampuan mengajar saya dengan belajar mandiri melalui literasi digital dan juga melalui media sosial Pak, dan pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, serta mencari feedback dari teman rekan guru lain dan kepala sekolah untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif nanti Pak. Ya, baik sekali Pak Adri. Semoga apa yang kita diskusikan di siang hari ini Pak dapat bermanfaat untuk membuat siswanya Pak Adri lebih aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Pak atas waktu berbincang-bincang dengan saya ya Pak mengenai masalah saya yang saya hadapi. Terus terang Pak, saya merasa puas bisa menemukan solusi dari perbincangan kita di siang hari ini Pak. Ya, terima kasih Pak Adri. Harapan saya semoga apa yang kita diskusikan dan Pak Adri sudah menemukan sendiri apa yang akan Pak Guru lakukan di dalam mengatasi pembelajaran di dalam kelas. Semoga ini bisa diterapkan Pak di kesempatan berikutnya, dan saya yakin ketika Pak Adri sudah melaksanakan dengan penuh perhatian dan dengan penuh tanggung jawab, ya kelas yang Bapak ajar itu akan berjalan dengan kondusif. Terima kasih atas waktunya Pak Adri. Mari kita kembali ke kelas untuk melanjutkan tugas kita masing-masing mengajar peserta didik yang dipercayakan kepada kita. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Melki, Pak Adri sudah mempraktikkan coaching dengan baik menurut saya, dan Pak Melki sebagai coach juga sudah mempraktikkan alur tirta ya. Saya saksikan dan Bapak Ibu guru hebat di luar sana juga sudah menyaksikan dari video tadi bahwa Pak Melki sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Dari tujuan yang pertama, Pak Melki sudah menanyakan tujuan dari Pak Adri. Kemudian setelah menanyakan tujuan, Pak Melki juga melanjutkan dengan mencoba untuk mengidentifikasi masalah atau
apa yang ingin dicurhatkan oleh Pak Adri. Kemudian setelah identifikasi terjadi, Pak Melki juga menggiring ya, istilahnya itu dengan pertanyaan berbeda. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian Pak Melki juga mencoba untuk mengajak Pak Adri membuat menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Adri. Kemudian setelah itu Pak Melki juga meminta Pak Adri kira-kira bagaimana tanggung jawab atau langkah-langkah yang akan diterapkan oleh Pak Adri. Di situ menurut saya sebagai supervisor pada saat ini Pak Melki sudah menerapkan itu ya. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot, menurut saya tadi Pak Melki juga sudah menerapkan akronim dari rasa. Yang pertama itu decide. Pak Melki mendengarkan semua informasi yang akan atau ingin disampaikan oleh Pak Adri sebagai coach. Kemudian di A-nya, akronim A-nya, Pak Adri sudah memberikan apresiasi dari tujuan Pak Adri, kemudian rencana aksi Pak Adri. Pak Melki sudah memberikan apresiasi. Kemudian Pak Melki juga sudah merangkum ya dari cerita-cerita yang atau masalah yang disampaikan oleh Pak Adri. Kemudian Pak Melki juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot guna Pak Adri menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Itu penilaian saya sebagai supervisor dan saya memberikan apresiasi yang baik. Terima kasih untuk Pak Melki dengan Pak Adri yang sudah mempraktikkan coaching pada siang hari ini, dan semoga hal ini bermanfaat untuk kita khususnya sebagai pendidik. Sampai di sini proses coaching kita pada siang hari ini dan akan dilanjutkan oleh sesi terakhir kami. Salam guru penggerak dan sampai jumpa. Salam.